Yang pertama ada pengertian historiografi kolonial. Historiografi secara umum dapat diartikan sebagai penulisan sejarah. Louis Gottschalk dalam mengerti sejarah 2015 menyebutkan bahwa historiografi merupakan hasil dari sintesis terhadap sumber-sumber yang diperoleh. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang menempatkan orang Barat atau Belanda sebagai pelaku utama. Demikian dikutip dari Sugeng Priyadi dalam Historiografi Indonesia 2015. Penulisan historiografi kolonial mulai dirintis pada masa VOC, alias Belanda yang datang ke Nusantara pada penghujung abad ke-16 Masehi, kemudian menjajah selama berabad-abad lamanya. Selanjutnya ada perkembangan historiografi di Indonesia. Dalam perkembangan historiografi Indonesia, terdapat beberapa corak historiografi, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, nasional, dan modern. Historiografi tradisional lebih awal muncul sebelum adanya kesadaran historis. Corak historiografi tradisional diperlihatkan oleh babat, tambuh, hikayat, silsilah, lontaran, dan sebagainya. Di samping orientasinya yang bersifat lokal atau etnis kultural, juga sering bersifat simbolik dalam arti di belakang apa yang dikatakan terdapat makna yang sesungguhnya. Peristiwa atau kejadian dalam historiografi tradisional selalu berpusat pada kekuatan gaib, bukan ditentukan oleh aksi atau motivasi manusia. Historiografi kolonial sama sekali mengesampingkan peranan bangsa Indonesia. Historiografi Indonesia mengalami perkembangan ketika muncul kesadaran historis setelah kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, sejarah dilihat dari aspek nasional dan sebagai konsekuensinya dari keadaan kultural yang timbul adalah sejarah ideologis. Sejarah ideologis adalah sejarah yang menanamkan nilai dan semangat nasionalisme, heroisme, dan patriotisme. Ciri-ciri historiografi kolonial: bentuk tulisan yang berupa laporan-laporan, yakni memori tulisan sejarah serah jabatan atau laporan khusus kepada pemerintah pusat di Batavia mengenai kekuasaan dan perluasan wilayah pejabatan yang bersangkutan. Biasanya dilengkapi dengan data statistik dan pemetaan gambaran suatu daerah, isinya berupa sejarah, politik, dan tokoh-tokoh besar. Contoh buku historiografi kolonial yaitu dalam buku historiografi di Indonesia, dalam Magis, Religius, dan Strukturis, karya Agus Mulyana dan Darmiati. Historiografi kolonial memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menggunakan sudut pandang Nerlandosentris dan Eropa-sentris. Dalam sudut pandang Nerlandosentris dan Eropa-sentris, peristiwa sejarah yang ditulis hanya peristiwa-peristiwa yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan pemerintah kolonial di tanah jajahan.